Baik, selamat siang adik-adik sekalian, mahasiswa peserta mata kuliah Birokrasi Pemerintahan Indonesia. Kita bertemu dalam video pembelajaran kali ini. Ya, nanti video ini kan sudah dilihat di e-learning. Jika nanti ada yang terlewatkan kurang jelas, maka dapat diputar kembali begitu. Kemudian setelah video ini berakhir, maka kita akan melanjutkan dalam sesi diskusi secara tertulis ya di e-learning Untan, di website e-learning Untan yang seperti biasa dibuka melalui akun Siakat masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengisi presensi online ya, agar adik-adik sekalian kehadirannya dalam pertemuan kuliah kali ini terekam dengan baik gitu. Baik, adik-adik sekalian, materi kita adalah problematika birokrasi di Indonesia. Masalah birokrasi di Indonesia. Oke. Baik, saya pindahkan dulu. Apa pandangan masyarakat terhadap birokrasi di Indonesia? Saya buat ada 4. Nanti adik-adik bisa menambahkan ya. Ada 4 dalam forum diskusi nanti. Jika ada pertanyaan tentang ini, maka adik-adik sekalian dapat menambahkan apa saja menurut adik-adik sekalian pandangan atau persepsi masyarakat terhadap birokrasi Indonesia. Saya menuliskan ada 4. Yang pertama, kualitas kerja rendah. Ya, kualitas kerja rendah. Ini dapat kita lihat misalnya dalam capaian-capaian ya. Misalnya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kita lihat bahwa ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik. Kemudian masih banyak anak yang belum memiliki akte kelahiran. Padahal KTP dan akte kelahiran itu adalah hak ya, hak warga negara, hak dasar warga negara dalam bidang administrasi kependudukan. Tapi masih banyak ya di daerah-daerah. Kalau kota besar mungkin sudah 95%, tapi di kabupaten-kabupaten itu masih kita lihat masih banyak yang belum memiliki. Yang seharusnya dapat dilakukan dengan cara menjemput bola ya. Menjemput bola, mendatangi masyarakat, mendatangi untuk dibuatkan KTP elektronik dan akte kelahiran secara mudah. Gitu. Apalagi pemerintah telah menyatakan bahwa itu gratis. Ya. Kemudian yang kedua, pandangan masyarakat tentang birokrasi itu yang kedua katanya biayanya mahal dan boros. Ya, biaya mahal itu seringkali misalnya pemerintah itu, bukan pemerintah sebenarnya, tapi lebih ke oknum pegawai itu ya, melakukan pungutan liar sehingga yang seakan-akan bersih gratis itu menjadi berbayar gitu, agar pungutan liar di situ. Misalnya pengurusan administrasi kependudukan gitu ya, pembuatan KTP kalau gratis bisa 3 bulan nggak selesai, tapi kalau bayar bahkan 3 hari pun bisa selesai. Ini problem ya. Kemudian izin mendirikan bangunan, ini juga problem, masalah. Jadi seringkali menjadi tempat ajang untuk pungutan liar ya. Masalah perizinan ini kerap sekali menjadi sasaran untuk pungutan liar gitu. Sehingga pelayanan publik itu terkesan mahal dan boros. Lalu kemudian
Pandangan berikutnya adalah penyalahgunaan kewenangan. Nah, ini kaitannya dengan pungutan liar tadi gitu. Ada yang menggunakan kewenangannya untuk memperkaya diri atau menguntungkan diri sendiri, kelompok. Kemudian menggunakan kewenangannya untuk dalam memakai fasilitas negara gitu, fasilitas pemerintah yang diberikan kepadanya, misalnya mobil dinas begitu. Kemudian menggunakan kewenangannya untuk mempengaruhi bisnis begitu, ya, karena dia seorang kepala dinas, maka dia bisa memenangkan sebuah proyek pemerintah gitu tanpa proses tender yang fair. Itu sering terjadi ya, kasus suap di situ. Kemudian bahkan untuk kolusi ya, untuk mendapat karena kewenangannya, karena jabatannya, maka dia meminta untuk diberikan diskon hotel, diskon apa lagi ya, diskon pariwisata gitu. Itu ada beberapa kejadian seperti itu. Kemudian pandangan berikutnya adalah arogan. Ya, seorang PNS dengan berpakaian baju dinas itu sering kelihatannya arogan ya, tidak ramah, tidak memiliki empati kepada masyarakat sebagai pengguna jasa layanan publik gitu. Padahal PNS tersebut berada di situ karena untuk melakukan tugas negara dalam hal pelayanan publik. Tetapi sikapnya itu tidak mencerminkan sebagai pelayan publik yang baik gitu. Masyarakat dipersulit gitu. Masyarakat dipersulit karena merasa PNS tersebut memiliki kewenangan. Nah, ini sikap arogan itu, tidak ramah, tidak empati, mempersulit. Nah, itu ciri-ciri beberapa oknum PNS yang kerap kita temuin begitu. Kemudian lalu apa masalah birokrasi menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi gitu. Masalahnya. Pertama itu menurut Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, bahwa pemerintahan itu belum bersih, kurang akuntabel, dan berkinerja rendah. Pemerintahan kurang bersih, itu seperti yang saya sampaikan tadi. Masih terdapat pungutan liar dalam pelayanan publik. Belum lagi masalah korupsi. Ya. Tindak pidana korupsi, itu kasus suap, itu kerap mewarnai pemberitaan di televisi. Para pejabat, penyelenggara pemerintah, jadi kerap terlibat dalam tindak pidana korupsi. Itu yang menjadi sebab dituliskannya pemerintahan belum bersih ini oleh Kemenpan RB. Kemudian menurut Kemenpan RB juga masalahnya adalah kurang akuntabel. Akuntabel itu secara sederhana dapat kita katakan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan itu harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Akuntabel ini berkaitan erat dengan transparansi gitu. Jadi tentu saja kalau pemerintah itu tidak dapat dikatakan akuntabel kalau dia tidak transparan. Ya, beberapa ahli menyatakan bahwa bagaimana sih cara mengukur akuntabel sebuah pemerintahan begitu, sebuah unit organisasi